BTTH Kaisar Api, episode 76. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tidak, hentikan dia sekarang, dia ingin mengumpulkan jiwa Kaisar Hantu. Akhirnya aku membunuh Kaisar Hantu kembar itu dan membuat jiwa mereka muncul. Jika jiwa ini hilang, Kaisar Hantu lain juga akan lahir, teriak Chang Yu. Setelah Chang Yu selesai berbicara, Hudu, Wu Jiang, dan Xiao Yue di tanah juga bergegas menuju langit. Setelah Chang Yu selesai berbicara, ia juga mengepung Xiao Yan dan Mu Yingying di belakangnya. Bagaimanapun, mereka adalah bibit unggul dalam kompetisi perebutan poin ini, dan tidak ada kesalahan yang boleh dilakukan. Anehnya, nyala api biru milik Mu Yingying barusan justru mengikuti serangan dari pembangkit tenaga listrik Do Emperor bintang 7 milik pria berpakaian hitam, yang membuat Xiao Yan cukup bingung. Namun, menyaksikan Mu Yingying memamerkan 9 nyala api biru, saya tidak terlalu memikirkan naik turunnya di masa mendatang. Melihat ini, monumen 9 jiwa dan Chang Yu bertukar pandang, lalu berbalik ke arah pria berpakaian hitam dengan kekuatan Kaisar Do bintang 7, mencoba menghentikannya. Sama sekali tidak bisa membiarkan dia mengambil jiwa Kaisar Hantu. Kalau tidak, ini akan jadi masalah besar. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, kecepatannya melonjak. Meskipun mereka hanya memiliki sedikit doki yang tersisa di tubuh mereka saat ini, mereka masih merupakan pembangkit tenaga Do di bintang 7, dan barusan, Xiao Yan juga memberi mereka beberapa pil obat. Energi dendam dalam tubuh juga telah banyak pulih. Susu, mereka yang menghalangi saya, mati. Kata lelaki berkulit hitam itu dengan marah. Dua orang kulit hitam itu adalah Yukuan dan Hong Ye. Hanya saja Yukuan tidak menemukannya. Setelah Yukuan menggunakan metode rahasia untuk melahap yin jahat di Hanci, meskipun kekuatan Yukuan melonjak ke level Kaisar Do bintang 7, Xingxingnya juga sangat terpengaruh. Pembunuhan. Namun, Hong Ye tidak bisa melakukan sebanyak itu. Ini langkah terakhir, dan kamu tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Semua orang masih menunggu di sini, agar tidak ada yang menderita. Hong Ye, seorang pria berbaju hitam, juga berkata, pria kuat Do di bintang 6 lainnya. Yang mulia bertindak sebagai musuh seluruh Suantian-Santian kita, jadi Anda tidak takut. Chang Yu juga berkata perlahan. Meskipun Chang Yu memiliki kekuatan Kaisar Do bintang 7, tubuhnya lamban. Selain itu, meskipun pria berbaju hitam di depannya hanya Kaisar Do bintang 6, ia samar-samar memberi Chang Yu perasaan yang berbeda, jadi Chang Yu juga tidak memiliki tempat pertama. Mulai sekarang juga. Tetapi yang paling penting adalah Chang Yu ingin melindungi Mu Yingying dan Xiao Yan, kedua bibit langka ini tidak dapat menoleransi kesalahan apapun. Kau tak perlu membawa Suan Santian untuk menindasku, gunakan saja uang rakyat untuk meringankan beban rakyat, kata pria berbaju hitam itu perlahan. Tapi jangan khawatir, selama kamu tidak bergerak, aku tidak akan menyulitkanmu. Lagi pula, aku tidak punya banyak kewajiban untuk membantunya, kata Hong Ye dingin, tampaknya menyimpan dendam terhadap bawahannya yang baru saja ditelan roh jahat. Mendengar itu, Chang Yu menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa. Pria di depannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak, jadi ia hanya menatap ledakan di langit. Saat itu, ledakan hampir berakhir. Saya melihat di tengah ledakan, di mana keberadaan Kaisar Hantu Kembar dan roh jahat yang terkenal itu. Jika dilihat, beberapa di antaranya hanyalah sekelompok sosok ilusi yang muncul perlahan-lahan. Kaisar Hantu Kembar sebenarnya dibunuh oleh Xiao Yan. Chang Yu juga terkejut. Jelas, Chang Yu hanya tahu bahwa serangan Xiao Yan pasti luar biasa, tetapi Kaisar Hantu Kembar Ying Sai, yang sama kuatnya dengan Kaisar Hantu tingkat 8, dibunuh secara paksa oleh Xiao Yan. Ini benar-benar pembunuhan. Bahkan jika Xiao Yan menggunakan kekuatan 3 Kaisar Tempur bintang 7 dan membunuh Kaisar Hantu Kembar, itu tetaplah pembunuhan yang nyata. Anak ini benar-benar monster. Chang Yu juga tertawa, jelas tindakan Xiao Yan dari awal hingga akhir semuanya diterima oleh Chang Yu, jadi dia cukup dihargai. Susu, sepertinya kita hanya bisa pergi dulu, kalau tidak, masih banyak manusia di sini. Pria berbaju hitam itu juga berkata dengan suara rendah, lalu tanpa ragu, kecepatannya tiba-tiba meroket, melepaskan diri dari penghalang monumen 9 jiwa, dan langsung menuju sosok ilusi itu dengan ganas. Brengsek, kalau bukan karena ki pertempuran yang berlebihan di dalam tubuh, bagaimana mungkin aku membiarkan orang sepertimu melompat begitu cepat di depanku? Monumen 9 jiwa juga berkata dengan marah. Dibandingkan dengan orang-orang yang lebih lemah darinya, wajar saja jika ia akan sedikit ragu.
Sabu-sabu, Yukuan juga mengabaikan gerakan monumen 9 jiwa, dan sesaat kemudian, dia muncul di samping sosok ilusi itu, lalu matanya tersembunyi di balik pakaian hitam, memperlihatkan tatapan rakus. Seketika, ketika monumen 9 jiwa tertegun, dia membuka mulut hitamnya yang besar dan tiba-tiba menelan sosok ilusi yang ditinggalkan oleh kaisar hantu kembar. Sial, pada saat ini, pupil mata Xiaoyan juga menyusut dengan kencang, dan kemudian itu sedikit tidak terbayangkan. Tuan, dunia hantu ini masih memiliki latihan semacam ini. Xiaoyan juga menemukan bahwa metode melahap pria berpakaian hitam itu cukup mendominasi, tetapi lebih dari itu adalah kekuatan jahat. Penelan ini sepertinya bukan milik dunia hantu. Mungkin pria berbaju hitam ini bukan hantu di dunia hantu. Ini sedikit mirip dengan apa yang digunakan manusia. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Tetapi harus saya katakan, anak Anda berhasil. Anak yang berani. Suara kagum Raja Naga Emas juga perlahan memasuki pikiran Xiaoyan. Hehe, Xiaoyan pun tertawa mendengar kata-kata itu. Jelas, kekuatan mengerikan yang dibawa oleh perpaduan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual barusan membuat Xiaoyan cukup puas, hingga dua kekuatan terakhir dan perpaduan sempurna dari teratai keheningan, kekuatannya bahkan lebih hebat lagi. Pada saat ini, jangan melihat kekuatan Xiaoyan di tahap awal Kaisar Do Bintang 4, dan hanya memberikan sejumlah waktu tertentu untuk mengembunkan teratai pemusnahan, bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Do Bintang 4 memiliki pertempuran. Adapun Do di Bintang 5 yang lebih kuat, Xiaoyan juga memiliki keyakinan untuk tidak tertinggal. Ini adalah sumber daya terbesar Xiaoyan. Tapi harus kuakui, kemampuan jimat pemakan jiwa ini untuk menahan Kaisar Hantu Kembar sungguh dahsyat. Awalnya, aku hanya berpikir untuk melukai Kaisar Hantu lagi. Aku tidak menyangka kekuatan jimat pemakan jiwa ini begitu dahsyat. Jimat itu malah membunuh dan menghancurkan Kaisar Hantu Kembar. Jasad Kaisar Hantu Kembar akhirnya ditemukan, sehingga membuat jiwa Kaisar Hantu Kembar menjadi lamban. Jimat pemakan jiwa ini memang barang bagus. Xiaoyan juga menyeringai. Setelah berkonsultasi dengan gurunya, Raja Naga Emas, Xiaoyan pun tertawa, lalu tiba-tiba matanya melihat Mu Yingying di sampingnya. Saat itu, keringat bercucuran di dahi Mu Yingying, dan napasnya pun tak beraturan. Baru saja, terima kasih banyak. Xiaoyan juga mengangkat tangannya, dan energi api yang sangat lembut perlahan memasuki tubuh Mu Yingying. Melihat ini, Mu Yingying juga sedikit mengernyitkan matanya. Ia ragu-ragu sejenak dan menerima kekuatan Xiaoyan. Lagi pula, itu masih hutan mayat, jadi ia tidak bisa bersantai. Tidak ada gunanya. Mu Yingying juga tersenyum pada Xiaoyan. Pria berbaju hitam itu akan melarikan diri. Suara rendah Chang Yu juga menyela percakapan antara Xiaoyan dan Mu Yingying. Ayo pergi. Setelah Yukuan melahap jiwa Kaisar Hantu Kembar, aura di tubuhnya juga meroket, dan dua kekuatan yang sangat berbeda menyebar liar di tubuhnya. Hentikan dia, kita tidak boleh membiarkan dia lolos. Dia melahap jiwa Kaisar Hantu Kembar. Monumen 9 jiwa meraung marah. Banyak sekali dari mereka yang akhirnya membunuh Kaisar Hantu Kembar. Selama jiwa mereka dibawa kembali dan diserahkan kepada kekuatan Super Suan Santian untuk ditangani, maka Kaisar Hantu Kembar itu tidak akan menyerah. Hudu, Wu Jiang Xiaoyue dan Monumen Jiuhun juga mengangguk, lalu perlahan-lahan mengepung mata air terpencil dan Hong Ye. Ayo, kita bukan lawan mereka. Yukuan juga mengucapkan kalimat terakhirnya, berusaha sekuat tenaga untuk menekan serangan balik dari jiwa Kaisar Hantu Kembar di dalam tubuhnya. Melahap jiwa Kaisar Hantu Kembar bukanlah tugas yang mudah. Jika bukan karena terlalu banyak manusia kuat di sini, Yukuan pasti tidak akan memilih untuk langsung melahap metode yang sangat tidak aman ini. Jadi sekarang aku sedang berusaha sekuat tenaga untuk menekan serangan balik dari jiwa Kaisar Hantu Kembar itu. Kalau tidak, begitu serangan balik itu terjadi, Yukuan juga akan dikendalikan oleh jiwa Kaisar Hantu Kembar itu dan menjadi Kaisar Hantu Kembar yang jahat sekarang. Pergi. Hong Ye juga tahu bahwa mereka berdua pasti bukan lawannya saat ini, lalu tatapannya sedikit tenggelam, dan kemudian ruang mengerikan itu hancur seketika. Pada saat yang sama, ruang di seluruh hutan mayat neraka hancur. Ayo, ayo pergi. Hong Ye pun tidak ragu-ragu, mendukung mata air terpencil dan menghilang di hutan mayat ini. Brengsek, sebenarnya ada tangan seperti itu. Hutan mayat neraka ini juga merupakan benteng di dunia hantu. Aku tidak menyangka mereka akan tega meledakkan ruang di sini. Monumen 9 jiwa juga berkata dengan kejam. Berhenti mengejar, hutan mayat ini akan runtuh, ayo kita singkirkan para pemain ini dulu. Suara Chang Yu muncul di benak Monumen 9 jiwa. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya,
tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan kembali tanpa hasil pada akhirnya. Brengsek, benar saja, itu tetap saja langkah yang salah. Monumen 9 Jiwa pun berkata dengan geram, jelas ada yang salah pada langkah terakhir penaklukan Kaisar Hantu Kembar. Sabu-sabu, Wu Jiang, Hudu, bawa orang-orang itu pergi. Chang Yu tiba-tiba membangkitkan dendam dalam tubuhnya, membentuk dua lorong ruang di hutan mayat yang terancam runtuh. Pembatasan misterius yang hanya bisa dimasuki dan tidak bisa keluar dari hutan mayat ini juga langsung hancur ketika Kaisar Hantu Kembar dibunuh oleh Xiao Yan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Kaisar Hantu Kembar itu begitu ketakutan sampai-sampai mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka dibunuh oleh Xiao Yan. Teratai pemusnahan mengerikan milik Xiao Yan menyerang tubuh Yin Xie secara tiba-tiba, tetapi dengan kekuatan Kaisar Hantu Kembar, Kaisar Hantu tingkat 8, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Hanya saja kekuatan misterius jimat pemakan jiwa itu tiba-tiba meledak ketika teratai pemusnah menyentuh Kaisar Hantu Kembar, lalu berubah menjadi kekuatan penahan yang besar, menekan Kaisar Hantu Kembar itu hingga mati. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan teratai pemusnah itu juga langsung tersapu bersih, sehingga Kaisar Hantu Kembar itu pun tak sempat menggunakan cara apapun, dan konon mereka pun terbunuh. Namun, hal ini tidak dapat disalahkan atas kesombongan Kaisar Hantu Kembar Yingzai. Lagi pula, bahkan jika Yingzai mati, dia tidak akan tahu bahwa kekuatan itu adalah kekuatan para prajurit jahat di dunia hantu. Di antara 12 prajurit jahat di dunia hantu, kelangkaan mereka sebanding dengan api suci, jadi tidak mengherankan jika Kaisar Hantu Kembar akan berakhir seperti ini. Sampai saat ini, Kaisar Hantu Kembar Yingzai juga jatuh sepenuhnya. Hantu di dunia hantu berbeda dengan manusia. Dunia hantu pada dasarnya adalah tubuh jiwa yang mati, jadi setelah jatuh, ia menjadi jiwa. Ada semangat juang dalam tubuh manusia, dan kematian juga dapat memadatkan kekuatan jiwa untuk melarikan diri, sehingga menemukan kesempatan untuk kebangkitan. Kebanyakan hantu di dunia hantu berasal dari sini. Hanya saja setelah Kaisar Hantu jatuh, karena suatu alasan, ia mengembun menjadi jejak jiwa, dan jiwa itulah yang merupakan simbol Kaisar Hantu. Ini juga merupakan jatuhnya Kaisar Hantu Kembar tanpa makna yang nyata, karena selama ada jiwa Kaisar Hantu, tidak akan lama lagi sebelum Kaisar Hantu akan muncul di Du. Mengenai jiwa Kaisar Hantu, para petinggi sekte Super Suan Santian juga telah bekerja sama untuk mempelajarinya, tetapi mereka belum menemukan cara untuk menghancurkannya. Kompetisi perebutan poin ini sudah berakhir, semuanya, ikut aku. Hudu memimpin, lalu suaranya menyebar ke seluruh murid yang berpartisipasi. Saat suara Hudu jatuh, mata banyak orang di tanah juga beralih ke Xiao Yan, yang sedikit lemah di langit. Karena mereka semua tahu bahwa jika Xiao Yan tidak membalikkan keadaan di akhir kompetisi perebutan poin ini, maka konsekuensinya akan sangat tragis. Sabu-sabu, semua orang di tanah juga saling berpandangan, dan tanpa ragu, Doki langsung muncul, lalu menuju lorong kedua. Kompetisi perebutan poin telah usai, dan sisanya adalah memilih sekte. Ayo pergi juga, Xiao Yan dan yang lainnya simpan yang rusak. Luo Guang juga berkata sedikit, lalu Luo Guang juga melihat Mu Feng dan Yue Ru terbang lurus ke langit. Mereka juga yakin bahwa penerima manfaat terbesar dari kompetisi penjarahan poin ini adalah beberapa orang di langit, tetapi tidak ada yang perlu diyakinkan, karena tanpa mereka, orang-orang di masa teror ini telah menjadi mulut bagi Kaisar Hantu Kembar. Sisa, sabu-sabu, ruang kedua terus membuat para kontestan melarikan diri dengan tertib. Ayo pergi juga, kata Xiao Yan dengan suara rendah, tubuhnya sudah mencapai titik di mana lampunya habis, tapi untungnya dia berhasil. Anak ini, Xiao Yue juga saling memandang dan tersenyum. Awalnya, aku hanya punya minat yang sama. Aku tidak menyangka kamu akan menyelamatkan hidupku hari ini. Xiao Yue juga tertawa. Xiao Yue, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, kau telah mendapatkan kembali kebebasanmu. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, cahaya putih susu menyambar tubuh Xiao Yue dan kemudian berkata bahwa ia telah musnah. Aku sudah lama menantikan hari ini, kata Xiao Yue sambil tersenyum, lalu menyapa Xiao Yan dan pergi dengan tenang. Namun, sebelum pergi, ia tetap meminta Xiao Yan untuk membatalkan perjanjian sebelumnya, dan Xiao Yue pun menemukannya. Ada cara lain untuk menyelamatkan Raja Serigala Guntur Biru Perak, jadi tidak perlu merepotkan Xiao Yan. Sejauh ini, transaksi antara Xiao Yue dan Xiao Yan memang telah dibatalkan, tetapi keduanya telah menjadi teman baik. Kali ini, terima kasih banyak. Chang Yu juga berkata kepada Xiao Yan dengan suara penuh kasih. Senior, sopan sekali, kata Xiao Yan juga sopan. Saat Xiao Yan menoleh ke arah Mu Yingying sebelumnya, ia mendapati Mu Yingying terus menatapnya, seolah sedang mencari sesuatu.
Namun saya harus mengatakan bahwa Mu Yingying juga cukup menawan jika dia mati dengan saksama. Hei, ayo pergi, kata Xiao Yan kepada Mu Yingying, lalu ia tak ragu lagi, dan pergi bersama beberapa orang di sekitarnya untuk menghadapi ruang angkasa. Saat ini, hutan mayat neraka juga hampir runtuh. Ya, jawab Mu Yingying lembut, lalu mengibaskan kuncir kudanya yang indah, ia membawa harimau suci api surgawi untuk menyusul Xiao Yan dan yang lainnya. Aku benar-benar tidak tahu apakah kehilangan jiwa kaisar hantu kembar itu hal yang baik atau buruk, gumam Chang Yu, lalu menghilang di hutan mayat. Dengan hilangnya Chang Yu, hutan mayat pun runtuh total. Di masa depan, hutan neraka pun tak akan ada lagi. Anak itu Yingsai dibunuh oleh manusia tepat setelah berhasil menembus segel. Kaisar hantu yang sok, sungguh konyol. Ucap sosok ramping di kursi, abadi, itu dari kejauhan. Sosok di atas kursi, Xian, dipenuhi dengan energi hantu, tetapi auranya jauh lebih kuat daripada roh jahat. Di lorong ruang angkasa yang gelap, Xiao Yan juga merasa lega, kompetisi penjarahan poin sialan ini akhirnya berakhir. Selain prajurit jahat di dunia hantu, jimat pemakan jiwa, perjalanan ini juga membawa hasil. Namun, setelah meninggalkan hutan mayat, Xiao Yan juga menyadari bahwa semangat juang di tubuhnya tampak sedikit melemah. Tanda-tanda akan terjadi wabah. Hal ini membuat Xiao Yan cukup puas. Lagi pula, ia baru saja menembus alam Dou di bintang 4 beberapa bulan yang lalu, dan kekuatannya menunjukkan tanda-tanda terobosan dalam waktu singkat, jadi ia tak pelak lagi merasa sedikit bersemangat. Diri saat ini adalah kekuatan Kaisar Dou bintang 4 pada tahap awal. Setelah kompetisi penjarahan ini berakhir, dan setelah bergabung dengan sekte, ia akan dapat menembus ke tahap tengah Kaisar Dou bintang 4 secara alami. Namun, Xiao Yan juga tahu betul bahwa tanda terobosannya kali ini adalah karena pertempuran antara dirinya dan Kaisar Hantu Kembar. Xiao Yan juga menyadari pentingnya kekuatan saat ini. Jika bukan karena energi bertarung murni dari 3 Kaisar Dou bintang 7, dan kebetulan bersama dirinya sendiri, ia memperoleh jimat pemakan jiwa untuk menahan Kaisar Hantu Kembar, memberi Xiao Yan 10 nyawa. Xiao Yan jelas tidak akan menjadi burung awal ini, tetapi untungnya Xiao Yan berhasil. Tepat setelah meninggalkan hutan mayat neraka dan memasuki terowongan luar angkasa, Xiao Yan juga menemukan bahwa para pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin kali ini juga memandangnya secara berbeda, seolah-olah ada jejak rasa hormat, dan Xiao Yan cukup bingung dengan hal ini. Anakmu benar-benar mengkhawatirkan. Suara lega juga terdengar di telinga Xiao Yan. Hehe, Xiao Yan juga tersenyum dan menggaruk kepalanya, lalu menatap Chang Yu. Chang Yu adalah wakil pemilik paviliun luar paviliun Fenxiang, dan dia juga harus bertanggung jawab atas kompetisi ini. Senior, kali ini kompetisi perebutan poin menghadapi kejadian yang tak terduga, jadi bagaimana peringkat akhirnya dihitung? Xiao Yan juga tiba-tiba teringat, inilah yang paling dipedulikan Xiao Yan, lagi pula, hanya juara pertama yang bisa masuk ke kolam kekaisaran misterius milik keluarga kerajaan Ling. Memang benar kami lalai dalam kompetisi ini, tapi untungnya kalian akhirnya membalikkan keadaan, jadi kali ini kami berencana untuk membiarkan kalian, Mu Yingying dan Mu Feng, pergi ke kolam kekaisaran. Untuk tempat pertama, kata Chang Yu di sini, tetapi juga tersenyum perlahan, lalu berhenti berbicara. Hah, Xiao Yan merasa lega ketika mendengar Chang Yu mengatakan bahwa dia memenuhi syarat untuk memasuki kolam kekaisaran. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena dia sudah memiliki kualifikasi untuk memasuki Imperial Pond, peringkat ini juga sia-sia, dan peringkat nomor 1 tidak lagi penting. Hei, Xiao Yan, mungkin ada yang belum kau ketahui, jadi kaulah yang pertama. Mu Feng juga berkata dengan penuh semangat dari samping, jelas bukan karena ketidakpuasan atau emosi lain karena Xiao Yan memenangkan tempat pertama, melainkan karena ia gembira dan senang untuk Xiao Yan. Tetapi yang membuat Mu Feng paling bahagia adalah dia juga memiliki kualifikasi untuk memasuki Imperial Pond, yang sangat menyenangkan. Apakah aku nomor 1? Xiao Yan juga bingung, mengingat bahwa ia berada di 10 besar berdasarkan perolehan poinnya. Sedangkan untuk nomor 1, bukankah seharusnya Mu Yingying? Kau yang pertama. Kalau bukan karena kau yang membalikkan keadaan pada akhirnya, kita pasti sudah terkurung di hutan mayat neraka, kata Mu Yingying dengan suara seperti lonceng perak. Ya, Xiao Yan juga mengurusnya. Awalnya, saya tidak terlalu peduli dengan peringkat ini, hanya ingin mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kumpulan kerajaan keluarga kerajaan Xuanling. Di mana, tetapi ada hal-hal yang membuat banyak sekali manusia menjadi gila. Api suci, sekalipun peluangnya hanya sedikit, Xiao Yan pasti tidak akan menyerah, lagi pula, sesuatu seperti api suci terlalu berharga. Hei,
kenapa kau seperti ini? Aku sudah berbaik hati memberimu peringkat pertama, tapi kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Mu Yingying menggigit bibirnya, lalu menatap Xiao Yan dengan tajam, kesal. Kalau begitu aku akan berterima kasih padamu untuknya. Yueru juga melangkah maju dan berkata pada Mu Yingying. Terkadang, intuisi seorang wanita sangat kuat. Misalnya, saat ini, Yueru merasa Mu Yingying sepertinya memiliki pemikiran lain tentang Xiao Yan. Mu Yingying juga dipenuhi keluhan oleh pemandangan mendadak ini. Tepat saat ia hendak keluar, ia dihentikan oleh harimau suci api surgawi di sampingnya. Bibi kecil, wanita ini memiliki aura yang aneh, sedikit seperti aura seorang pewaris, bisik harimau suci Tianhuo di samping Mu Yingying. Ketika Mu Yingying mendengarnya, ia tak punya pilihan selain melakukannya. Alasan Mu Yingying tertarik pada Xiao Yan adalah karena Xiao Yan memiliki aura yang familiar baginya. Xiao Yan memandang keduanya yang terus-menerus berdebat, menggelengkan kepalanya karena sakit kepala, dan kemudian berdiskusi dengan Mu Feng. Lalu apa sebenarnya kolam kekaisaran itu? Xiao Yan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu detailnya. Lagi pula, kolam kekaisaran adalah harta paling berharga di keluarga kerajaan Xuanling, dan penjaganya sangat ketat. Bahkan para kaisar Do Bintang 7 pun tidak berani gegabah pergi ke sana. Namun, satu hal yang pasti, kolam kekaisaran pastilah hal yang baik, kalau tidak, keluarga kekaisaran Xuanling tidak akan mengambilnya, kata Mu Feng. Meski begitu, mungkin keluarga kekaisaran Xuanling menggunakan kolam kekaisaran ini untuk memikat para kontestan agar bergabung dengan mereka. Lagi pula, selama kau bergabung dengan mereka, kau juga berhak memasuki kolam kekaisaran. Itu hanya sekelompok manusia yang sombong, kata Chang Yu perlahan. Sepertinya hubungan antara Paviliun Dupa Terbakar dan keluarga kerajaan Xuanling tidak terlalu baik. Xiao Yan juga dengan cepat menghitung dalam hatinya setelah mendengar ini. Saat ini, mereka berada di lorong angkasa. Menurut kata-kata Chang Yu, ketika mereka meninggalkan lorong angkasa, mereka harus naik gunung dan memilih sekte. Jadi Xiao Yan juga harus membuat rencana lebih awal untuk bergabung dengan sekte itu. Tapi, kamu tidak perlu terbebani. Sekte manapun yang kamu ikuti, dengan bakatmu, kamu akan bisa mendapatkan banyak sumber daya, dan masa depanmu akan mulus. Chang Yu juga berkata, aku tidak tahu kapan pil Dodi akan didistribusikan. Xiao Yan juga buru-buru mengganti topik, tetapi Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa 10 pemain teratas dalam kompetisi perebutan poin ini bisa mendapatkan pil Dodi. Hanya masalah waktu sebelum kekuatannya saat ini menembus tahap tengah Dodi bintang 4, dan ketika pil Dodi ditambahkan, dia akan tiba-tiba menjadi kekuatan Doki bintang 4 akhir. Inilah yang membuat Xiao Yan bersemangat. Haha, sungguh anak kecil yang cerdik. Chang Yu ikut tertawa. Jangan khawatir, ketika kamu bergabung dengan sekte, itu akan dibagikan kepadamu, kata Chang Yu sambil tersenyum. Ayo pergi, ini akhirnya. Setelah kau keluar dari lorong angkasa ini, kau akan sampai di kaki gunung. Para utusan dari berbagai sekte juga menunggumu di puncak gunung. Ketika kau bergabung dengan sekte, mereka akan membawamu langsung ke sektemu sendiri di sini, kata Chang Yu. Hati-hati dengan keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon. Tepat ketika Xiao Yan menyadari munculnya pintu cahaya di lorong angkasa, sebuah suara juga terdengar di dalam hatinya, dan itu adalah transmisi suara Chang Yu. Awalnya Chang Yu ingin ikut campur, tetapi bakat Xiao Yan dan yang lainnya bukanlah masalah sepele. Jika mereka bergabung dengan paviliun pembakaran dupa mereka, hanya saja Chang Yu khawatir hal itu akan menjadi bumerang, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Mendengar ini, Xiao Yan juga merasa cukup lega. Sepertinya orang-orang di paviliun pembakaran dupa semuanya baik-baik saja. Xuan Santian, izinkan aku, Xiao Yan, menemuimu. Xiao Yan pun ikut tertawa, dan tanpa ragu, sosoknya bergerak dan menghilang ke dalam lorong angkasa. Jalan setapak pegunungan yang terang benderang, dengan ratusan anak tangga batu dari kaki gunung ke puncak gunung, selangkah demi selangkah. Jika Anda merabanya secara kasar, Anda dapat merasakan adanya banyak hembusan napas yang kuat di puncak gunung. Jika Anda mengamatinya, Anda akan merasa takjub. Tampaknya ada banyak sosok di puncak gunung. Di tangga batu, orang-orang terus berjalan, dan mereka berusaha keras untuk memanjat, tetapi tanpa terkecuali, mereka semua adalah pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin kali ini. Dengan cara ini, Anda dapat memilih sekte yang memuaskan, bergabung, dan mempelajari suatu keterampilan. Seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya juga berjalan perlahan. Di belakangnya, Mu Yingying, Yueru, dan Mu Feng mengikuti dari dekat. Ngomong-ngomong, di mana para senior dari Prasasti 9 Jiwa dan Harimau Suci Api Langit? Yueru juga menemukan sesuatu dan bertanya.
Monumen 9 jiwa senior pergi mencari jiwa kaisar hantu kembar yang hilang. Sedangkan Tianhuo Shenghu, dia pergi untuk mengalaminya, Mu Yingying juga berkata pelan. Xiaoyan tidak terkejut ketika mendengar ini. Lagi pula, Xiaoyan memang sudah menduga hal-hal ini. Adapun para pemimpin Chang Yu dan Wu Jiang, mereka menghilang setelah menitipkan beberapa barang kepada Xiaoyan dan yang lainnya. Jelas, mereka mengakhiri kompetisi perebutan poin dan kembali. Hanya saja Xiaoyan merasa harimau api suci itu agak aneh hari itu, dan kekuatan api di tubuhnya juga cukup kuat. Namun, terlepas dari apapun Xiaoyan, harimau api suci mengabaikannya hari itu. Hanya api biru di tubuh Mu Yingying yang bisa membuatnya bersedia melayani. Mengenai kata-kata Xiaoyan, Tianhuo Shenghu memperlakukannya seperti orang bodoh. Hal ini juga membuat Xiaoyan cukup bingung. Api di tubuhnya adalah api yang berbeda, dan api biru di tubuh Mu Yingying memang kuat, tetapi menurut persepsi Xiaoyan, itu bukanlah api suci, paling-paling itu adalah api yang berbeda dari dirinya. Lebih kuat, kalau tidak, kalau Xiaoyan bisa menaklukkan harimau suci api surgawi ini, itu akan sangat membantu, tapi aku tahu Xiaoyan, hal semacam ini tidak bisa dipaksakan. Adapun Xiaoyi, sejak ia bangun, kecuali saat ia dirasuki oleh Xiaoyan, ia akan melekat pada tubuh Xiaoyan. Biasanya, ia tidak akan bisa mengembalikan Najing ke tubuh Xiaoyan. Karena saat ini Xiaoyi sudah terlihat seperti pemuda, dan tidak akan pernah pergi ke mantan roh api lagi. Tapi ini juga hal yang baik. Lagi pula, Xiaoyi yang sekarang juga sudah tumbuh menjadi pemuda, dan memiliki kekuatan tahap awal Kaisar Do Bintang 7. Xiaoyan juga cukup senang akan hal ini, tetapi Xiaoyan menurunkan kekuatan tersembunyinya ke tingkat Kaisar Petarung Bintang 5, lalu mengikutinya. Ayo pergi, kata Xiaoyan perlahan, lalu berjalan menjauh di tangga batu. Ngomong-ngomong, Xiaoyan, kamu ingin bergabung dengan sekte itu? Sejauh yang aku tahu, keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon memiliki reputasi yang buruk. Mu Feng juga berkata, jika tidak ada hal lain yang terjadi. Pavilion Fenxiang, kata Xiaoyan ringan. Setelah berbicara, dia tidak menoleh ke belakang dan melangkah menuju tangga batu. Pavilion Fenxiang, Mu Yingying menggigit bibirnya, lalu bergumam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kelompok 5 orang itu juga berjalan menuju puncak gunung. Ketika orang-orang yang lewat melihat Xiaoyan, mereka pun tersenyum padanya. Tentu saja, jika tidak ada Xiaoyan dalam kompetisi perebutan poin ini, mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan hari ini. Di puncak gunung, dikelilingi awan dan asap, puluhan napas mengerikan juga menyebar dari puncak gunung. Dengan berita dari hutan mayat Yin, para pemimpin senior dari 9 sekte super juga geram dan ingin mengirim orang-orang kuat untuk menghadapi kaisar hantu kembar tersebut. Namun, hanya ada sedikit orang kuat di atas Dosian di sekte tersebut, dan beberapa dari mereka juga mundur, tetapi kekuatan Kaisar Do tidak dapat menembus batasan hutan mayat neraka, jadi dia tidak punya pilihan selain segera melakukannya. Namun, saat berita itu datang, seorang anak laki-laki bernama Xiaoyan, dengan berkaki pertempuran dari 3 ahli Do Emperor Bintang 7, bertarung melawan Kaisar Hantu Kembar yang terluka dan membunuh Kaisar Hantu Kembar itu. Rekor semacam ini, bahkan jika ditempatkan di Xuan Santian, di mana pembangkit tenaga listrik seperti awan, sudah cukup untuk mengguncang kuartet. Itu adalah Kaisar Hantu Kembar setingkat Kaisar Hantu tingkat 8, setara dengan Kaisar Petarung Bintang 8 manusia, tetapi dia sebenarnya dibunuh oleh seorang anak laki-laki tak dikenal. Itu hanya lelucon bagi orang lain. Haha, anak itu sudah ada di kaki gunung, semuanya. Seorang pria paruh baya berwajah penuh ikut tertawa. Mendengar rumor dari Chang Yu, Kau dan Wu Jiang, banyak orang di kompetisi perebutan poin ini yang tampil luar biasa, dan mereka adalah bibit-bibit unggul, kata Qi kepada seorang pria berjubah merah di sampingnya. Benar, pria berjubah merah itu juga tertawa. Meskipun begitu, aku tidak tahu siapa saja 10 pendatang baru berbakat yang akan terbang kali ini, kata seorang pria kekar. Hei, aku tak tahu apakah pavilion pembakaran dupamu akan sepi seperti terakhir kali. Seorang pria paruh baya kurus berkata perlahan kepada sosok berjubah merah. Utusan ke-12 Solomon, jangan pergi terlalu jauh. Bukankah yang memimpin pemimpin itu adalah Chang Yu yang sama dengan yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya? Hei, jangan marah. Katakan saja yang sebenarnya, kata pria kurus itu perlahan. Jangan berpikir semua orang akan bergabung dengan sektemu hanya karena keuntungan kecilmu, kata Chang Yu dengan marah. Karena itulah aku tidak perlu khawatir tentang wakil Master Pavilion Fenxiang, kata pria kurus itu. Apakah pengawas Solomon peringkat 12 layak meneriaki saya?
Lebih baik kau biarkan 3 ketua sekte pertamamu datang, agar kau memenuhi syarat untuk bersaing denganku, kata Chang Yu tanpa henti. Kau, pria kurus yang dikenal sebagai master sekte ke-12 Solomon itu juga memasang ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Chang Yu ini sungguh penuh kebencian, benar-benar mempermalukannya di depan 9 sekte super. Kalau saja kekuatannya bukan di tahap awal Dou di bintang 7, dia pasti akan melawan Chang Yu ini. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan selain mengepalkan tinjunya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Hehe, jangan bertengkar, hari ini bukan untuk bertengkar. Di atas kursi utama, terdapat sosok anggun ini, yang kemudian membawa 2 pedang, yang warnanya sebening kristal giok. Melihat orang yang bertanggung jawab atas sekte Wanjian berbicara, Master Sekte ke-12 Solomon dan Chang Yu juga berhenti berdebat. Karena kekuatan orang di depannya sebanding dengan kekuatan Kaisar Hantu Kembar, tidak akan mudah bagi siapapun untuk menyinggung perasaannya. Yang lebih penting, Wanjian Man ini adalah kepala dari 9 sekte super. Karena terlalu banyak sekte dalam 3 hari Suantian, setiap 10 tahun akan diadakan kompetisi sekte. Tujuannya adalah untuk menguji kekuatan utama masing-masing sekte, tetapi sebenarnya ini adalah kompetisi antar sekte. Hal ini karena keluarga kerajaan Xuanling hanya mengizinkan 9 sekte super dalam 3 hari Suantian, dan sisanya dapat dianggap sebagai sekte kecil. Lagi pula, 9 sekte super ini hidup sendiri-sendiri di 9 gunung dengan energi kekaisaran yang luar biasa kuat, jadi inilah alasannya mengapa hanya ada 9 sekte super. Yang terkuatlah yang bertahan, jika sekte-sekte yang berada dalam peringkat 9 sekte super tidak menyerap sejumlah darah segar dan dengan demikian membina sejumlah murid yang luar biasa, status sekte-sekte super juga akan hilang. Namun, kompetisi sekte yang diadakan setiap 10 tahun pada dasarnya adalah kontes antara generasi muda dari 9 sekte super dan keluarga kerajaan Xuanling, dan kekuatan lain jarang muncul. Setelah perhitungan yang cermat, masih ada 8 tahun tersisa hingga kompetisi sekte 10 tahun. Ketika Xiaoyan dan yang lainnya tiba di puncak gunung, mereka melihat puluhan pria kuat tak jauh dari sana telah menunggu lama. Di sampingnya ada Luo Guang dan beberapa orang yang termasuk dalam 10 besar dalam kompetisi perebutan poin. Selain Xiaoyan, ada total 15 orang. Apakah ini penerima 9 sekte super? Kekuatannya sungguh tak terduga, gumam Xiaoyan. Di puncak gunung, puluhan penerima yang mewakili 9 sekte super berjalan di udara, dan kemudian Xiaoyan dan yang lainnya menonton dari kejauhan di tanah, tetapi jarak di antara mereka tidak jauh, sangat dekat. Sepertinya 10 besar kali ini punya beberapa bibit yang bagus. Wanita anggun itu juga menatap 15 orang di tanah dan berkata perlahan. Wanita anggun itu adalah utusan istana tanpa hati, yang secara khusus bertanggung jawab atas penerimaan pendatang baru kali ini. Hei, meskipun murid-muridmu dari istana tanpa hati adalah yang terkecil di antara 9 sekte kami, kekuatan mereka tidak diragukan lagi luar biasa, jadi kali ini. Seorang lelaki tua berpakaian alkemis mahal juga berbicara perlahan. Orang tua adalah orang kuat di lembah alkimia, dan apoteker secara alami adalah sarang tawon yang tak seorang pun berani memprovokasi, belum lagi lembah alkimia saat ini telah dipadatkan menjadi satu kesatuan, dan apoteker serta orang kuat yang melayani apoteker muncul dalam aliran yang tak berujung, jadi ini juga menentukan status lembah pil di antara 9 sekte. Hehe, lembah pilmu lumayan juga. Setiap kali ada pendatang baru yang bergabung dengan lembah pilmu, kau bisa mendapatkan sumber daya yang sangat besar. Aku yakin kali ini, banyak dari orang-orang kecil ini pasti mengincarmu. Yongya dari Istana Cinta tak berperasaan. Wanita itu juga berkata perlahan. Hahaha, kalau begitu aku pinjam kata-kata keberuntunganmu. Lelaki tua di dangu itu pun ikut tertawa, jelas sangat puas dengan sistem pilihan bebas ini. Lagi pula, semua orang tahu bahwa apoteker adalah kelompok yang memiliki kekayaan dan sumber daya terbanyak, dan tidak ada profesi lain yang dapat dibandingkan dengan mereka. Lagi pula, entah karena daya tarik apoteker yang kuat atau karena banyaknya orang kuat yang dipanggil untuk memperbudak mereka, dan tidak berlebihan jika apoteker telah dikaruniai kekuatan magis sejak zaman kuno. Mereka telah mengolah tanaman obat dengan efek misterius melalui resep dan bahan obat tertentu. Dua hal inilah yang melambungkan nama apoteker. Perjuangan terbuka dan rahasia antara satu sama lain. Seorang pria bermata tajam juga perlahan menggelengkan kepalanya, lalu matanya beralih ke posisi Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan dan yang lainnya masih agak jauh dari mereka, dan mereka langsung menatap mereka. Apakah dia juara kompetisi perebutan poin ini? Meskipun auranya hanya setara dengan kekuatan Dou di bintang 4 di masa-masa awal, niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya tak dapat disembunyikan. Anak ini jelas bukan bunga yang tumbuh di rumah kaca.
Pria itu jelas merupakan tokoh penting di Purgatory Hall dan dia langsung mengangguk puas. Berapapun harganya, anak ini harus ditarik ke Purgatory Hall kita. Anak ini akan menjadi senjata ampuh di masa depan. Orang-orang di Purgatory Hall pun segera membuat perhitungan dalam hati mereka, karena ia sering berurusan dengan hal-hal jahat di dunia iblis dan hantu. Wajar saja, ia bisa langsung mengenali keistimewaan Xiao Yan. Anak ini, dengan beban berat di punggungnya, kekuatan jiwa di tubuhnya benar-benar mengerikan. Pria tua dengan pil obat itu juga perlahan menatap Xiao Yan di kejauhan dan bergumam. Seperti yang kita semua tahu, kekuatan jiwa berkaitan dengan kekuatan seorang alkemis. Lagi pula, seorang alkemis yang kuat membutuhkan persepsi jiwa yang besar, untuk mengendalikan api, untuk memurnikan pil obat tingkat tinggi, dan metode kultivasi kekuatan jiwa. Alkemis tingkat tinggi sangat sedikit, sehingga apoteker tingkat tinggi cukup langka. Oleh karena itu, setelah lelaki tua ahli pil merasakan kekuatan jiwa tak terlihat di tubuh Xiao Yan, ia mengangguk puas, seolah-olah memiliki rencana. Gadis dengan 2 ekor kuda ini cukup hebat. Jika dia bisa masuk sekte saya, maka kompetisi sekte di masa depan pasti akan menghasilkan prestasi yang gemilang. Wan Hua kita sudah diam selama bertahun-tahun, jadi sudah waktunya untuk tenang. Seorang wanita yang agak cantik juga menatap Mu Yingying dan tersenyum perlahan, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Brengsek, mereka semua rubah tua. Chang Yu juga diam-diam memarahi, karena ia berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin. Ia tentu tahu tentang potensi mengerikan Xiao Yan, Mu Yingying, dan Mu Feng, dan langsung dituduh Xiao Yan oleh orang-orang di sekitarnya. Yan dan beberapa orang lainnya begitu tidak berperasaan, mau tidak mau mereka sedikit tidak senang. Sialan anak-anak, mereka benar-benar menghancurkan perbuatan baik kita. Jika aku menemukan kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalaskan dendam kedua kaisar hantu itu. Solomon, seorang pria kuat, berkata dengan keras dalam hatinya, jelas-jelas membenci Xiao Yan dan yang lainnya. Di samping Solomon yang perkasa, seorang pria berjubah naga yang mahal juga perlahan muncul dari kehampaan. Begitu pria itu muncul, gelombang mengerikan menghantam tubuhnya. Dialah kaisar saat ini dari keluarga kerajaan Xuanling, Raja Xuanling. Legenda mengatakan bahwa ia telah dipromosikan ke jajaran Kaisar Do Bintang 9 sejak beberapa dekade yang lalu, dan kini kekuatannya bahkan semakin tak terduga. Mengapa orang ini ada di sini? Dangu tua itu mengerutkan kening, jelas tidak tertarik pada keluarga kerajaan yang misterius ini, hanya karena sopan santun, dan etiket lainnya masih penting. Bagaimana mungkin Raja Xuanling bisa datang ke sini dengan bebas? Aku sudah tersesat jauh untuk menyambutmu, dan aku minta maaf. Pria tua Pilvali itu pun berkata perlahan. Lagi pula, entah itu dirinya sendiri atau pemilik Pilvali, melihat Raja Xuanling ini adalah hal yang sangat penting. Kudengar ada cukup banyak wajah bagus di kompetisi rebut poin ini. Raja ini cuma gratis. Mampir dan lihatlah. Akan sangat menyenangkan jika para pendatang baru ini bergabung dengan keluarga kerajaan Xuanlingku dengan wajah baik. Raja Xuanling tersenyum perlahan, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Bajingan sialan, tak tahu malu, kata Chang Yu dengan marah. Seperti yang kita semua tahu, hubungan Sulaiman dan keluarga kerajaan Xuanling sangat dekat, dan dalam beberapa tahun terakhir, keluarga kerajaan Xuanling telah diundang oleh beberapa orang tak dikenal. Kedatangan Raja Xuanling kali ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan untuk mendapatkan bibit unggul. Dengan tingkat kekuatan mengerikan dari Kaisar Do Bintang 9, dan beberapa cara membujuk, maka Xiao Yan dan yang lainnya pasti akan mengikuti jalannya. Itu sungguh melebihi keuntungan yang didapat, karena jika Xiao Yan dan yang lainnya dapat bergabung dengan Paviliun Fenxiang, prestasi mereka di masa mendatang tidak akan pernah lebih rendah. Paviliun dupa bakar mereka sudah lama tidak memiliki murid baru yang luar biasa. Kalau terus begini, sulit mempertahankan nama mereka sebagai sekte super. Xiao Yan juga perlahan bergerak menuju banyak pria kuat yang berjalan di udara. Ada 10 orang yang sudah menunggu mereka. Begitu mereka tiba, 15 orang yang paling menonjol juga akan mulai memilih pintu sekte. Fluktuasi yang mengerikan. Xiao Yan juga muncul di langit saat Raja Xuanling yang cantik muncul, meski mereka berjauhan, bahkan Doki di tubuhnya mengalami beberapa perubahan yang mengeras. 9 bintang Dodi, bukan lagi perbedaan antara SMP dan SMP akhir, melainkan untuk tingkatan ke-9, di atas tingkatan ke-9. Itu peri petarung. Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan. Namun, napas Raja Xuanling ini agak aneh. Meskipun kecil, sepertinya ada aroma samar api suci, kata Raja Naga Emas dengan suara yang hanya bisa didengarnya.